Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-104. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Yun Xiao telah berhasil mengalahkan Zhou Yushan, Jiang Wuji tidak terima dan mengabaikan peraturan menyerang Yun Xiao yang ada di arena. Namun di hadapan Sang Lord Yun Xiao, Jiang Wuji tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya binasa bersama dengan Zhou Yushan. Jiang Buwei dan Zhou Yongbiao tidak bisa menerima Zhou Yushan dan Jiang Wuji binasa. Mereka bergerak dan menyerang Yun Xiao secara bersamaan. Mereka menyerang dengan teknik terkuat mereka. Tapi tiba-tiba, api berwarna hijau muncul membuat pelindung untuk melindungi Yun Xiao. Tentu saja, Zhou Yongbiao dan Jiang Wuwei mundur untuk menghindari api tersebut. Di samping Yun Xiao, terlihat siluet seseorang berdiri dengan gagah. Xin Pi terlihat sangat cemas dan terkejut. Ia bergumam, jenis api bumi ini dulunya milik Xing Yang Huo, dan kemudian diambil alih oleh seorang Martial Emperor di Martial Flame yang misterius. Tapi bagaimana sekarang ada di sana? Seperti yang diharapkan, hati semua orang bergetar dan pupil mata mereka tiba-tiba melebar. Sosok muncul dari api bumi teratai hijau, dan itu adalah Duan Yue. Dia memiliki ekspresi ejekan di wajahnya saat dia meraih udara dengan kedua tangannya mengatakan kepada Yun Xiao. Izinkan ia memberitahu Yun Xiao bahwa Yun Xiao bisa menggunakan dirinya. Yun Xiao menanggapi dengan keren. Untuk Duan Yue berhenti berbicara omong kosong. Segera habisi mereka. Kedua api mendarat di telapak tangan Duan Yue dan berubah menjadi kelopak yang melayang di udara. Terbang menuju Jiang Wuwei dan Zhou Yongbiao. Di sisi lain, Jiang Wuwei dan Zhou Yongbiao merasa seolah-olah mereka telah terjatuh ke dalam neraka. Aura kebinasaan melonjak ke dalam pikiran mereka, dan kebencian yang mereka rasakan langsung menghilang. Mereka menghela nafas dalam-dalam dan mundur. Bagaimana mereka bisa menahan seorang Martial Emperor bintang 3? Saat mereka berdua mundur dengan putus asa, sosok tiba-tiba muncul dan membogem mereka dengan berteriak keras. Itu menerbangkan mereka ke belakang. Namun tidak hanya itu saja, Duan Yue segera melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Api bumi berwarna hijau dan biru cerah berada di kedua tangannya. Duan Yue bagaikan roket menuju keduanya. Di sisi Zhou Yongbiao dan juga Jiang Wuwei, mereka terkejut setengah mati. Mereka panik sejadi-jadinya. Sekali lagi perasaan seperti sebelumnya menjalari pikiran dan hati mereka. Tapi, ketika Duan Yue mendekat, Zhou Changfa melesat dan menahan Duan Yue. Tubuh Zhou Changfa terlihat gemetar menahan serangan Duan Yue. Duan Yue yang mengetahui serangannya ditahan oleh Zhou Changfa, langsung waspada dan melompat mundur. Untuk sejenak keheningan terjadi. Di saat itu, Zhou Changfa terkejut melihat bahwa dia dirugikan setelah serangan kekuatan penuh Duan Yue. Pihak lain hanyalah Martial Emperor bintang 3. Dan auranya bahkan lebih lemah dari miliknya. Namun pihak lain sebenarnya telah menekannya dengan kekuatan api bumi Blue Lotus. Jiang Wuwei meraung marah. Siapa Duan Yue? Beraninya melawan gunung pemecah emosi. Apakah Duan Yue tidak takut binasa? Gunung pemecah emosi adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang diinginkan di seluruh kekaisaran Dust Flame. Dan belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Kebinasaan Jiang Wuji membuat Jiang Wuwei merasa sengsara. Duan Yue menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Yun Xiao perlahan mendekat. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia mengatakan dengan dingin. Bahkan Leng Xingbo dari Gunung Pemecah Emosi akan binasa jika menyinggung perasaannya. Apalagi seekor dogi dari Gunung Pemecah Emosi atau murid pribadi. Wajah Yun Xiao penuh dengan kebencian dan emosi terpusat di matanya. Tatapannya tajam menunjukkan intimidasi pada Jiang Wuwei dan yang lainnya. Tentu saja, Zhou Changfa,
Jiang Wuwei dan Zhou Yangbiao sontak mundur karena terkejut dengan kata-kata Yun Xiao. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin, dan telapak tangan mereka menjadi dingin. Orang seperti apa Leng Xingbo itu? Dia adalah penguasa gunung pemecah emosi, salah satu dari 3 ahli hebat kekaisaran Dust Flame, bersama dengan Qi Feng dari Sekte Juntian dan Cui Songhe dari Sekte Permata Surgawi. Mereka hampir menjadi simbol seni bela diri di seluruh kekaisaran Dust Flame. Apakah Yun Xiao tahu apa yang dia katakan? Yun Xiao benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bukankah Yun Xiao takut mendapatkan masalah? Di antara kerumunan, Ding Er juga tampak serius dan khawatir. Mata Leng Hongling penuh dengan amarah dan kedinginan. Xin Pi yang ada di sampingnya menatap dengan khawatir. Jiang Wuwei juga tertegun. Dia mengatakan dengan tidak percaya. Yun Xiao benar-benar bodoh dan tidak takut. Yun Xiao tidak tahu besarnya langit dan bumi, dan benar-benar berani menggunakan kata-kata penghinaan seperti itu. Tiba-tiba Yun Xiao melembutkan kata-katanya. Ia meminta maaf namun sembari mendengus. Ia meneruskan, dirinya masih terlalu muda dan belum berpengalaman. Jadi ia tidak tahu bagaimana harus berbicara. Zhou Changfa menghela nafas lega. Ia bergumam. Jadi Yun Xiao tahu cara mengejak kata kebinasaan. Namun Yun Xiao telah menghabisi orang-orang dari gunung pemecah emosi, dan permusuhan besar ini telah terbentuk. Sekarang mencoba untuk menyelesaikannya, mungkin telah terlambat. Melihat mata semua orang, Yun Xiao terkekeh dan mengatakan dengan keras, ia adalah orang yang terus terang. Jika ia telah menyinggung mereka dengan cara apapun, mereka dapat membuat Leng Xingbo datang dan menggigitnya. Yun Xiao mengatakannya dengan begitu percaya diri, yang membuat semua orang terkejut. Nada Yun Xiao adalah ejekan. Trio di hadapan Yun Xiao menganga tidak bisa mengendalikan diri mereka karena terkejut. Kata-kata Yun Xiao seolah membuat orang-orang di sekitarnya pingsan, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Ternyata Yun Xiao benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata kebinasaan. Bahkan Duan Yue hampir jatuh dan tidak mampu untuk menahan malu. Jiang Wuwei sudah pulih dari luka dalam akibat serangan telapak tangan Duan Yue. Ketika dia mendengar kata-kata gila dari Yun Xiao, dia sangat marah sehingga dia segera memuntahkan seteguk cairan merah. Dia merasakan sesak yang tidak biasa di dadanya. Ia memaki Yun Xiao. Sosok merah melintas dan mendarat di arena itu. Itu adalah Leng Hongling. Wajahnya ditutupi kerudung dan matanya dingin. Ia mengatakan bahwa ia akan mengingat kata-kata Yun Xiao. Ia pasti akan melaporkan masalah hari ini kepada ayahnya. Tatapannya tertuju kepada Frosthook, dan cahaya terang bersinar di matanya. Ia mengatakan, ayahnya telah membawa pedang ini selama lebih dari 40 tahun, dan tidak pernah dikalahkan. Ia akan meninggalkannya di sini bersama Yun Xiao, dan ia akan mengambilnya secara pribadi di masa depan. Begitu Leng Hongling selesai berbicara, sosoknya berkedip. Sinar cahaya merah bisa terlihat terbang ke kejauhan. Dia sebenarnya sangat ringan. Kepergian Leng Hongling tanpa pamitan pada Jiang Wuwei dan keluarga Zhou membuat semua orang terkejut. Dan yang lebih terkejut lagi adalah mereka keluarga Zhou dan Jiang Wuwei. Wajah Jiang Wuwei sangat suram saat dia menatap Yun Xiao dengan kebencian. Yang kemudian dia berbalik dan buru-buru mengejar Leng Hongling. Mata Yun Xiao berkedip saat dia membuat gerakan meraih di udara sambil tersenyum. Senjata Frosthook segera jatuh ke tangannya dalam genggaman eratnya. Setelah melihat mereka dengan hati-hati, dia memuji. Senjata itu benar-benar sangat bagus, dan seharusnya akan menjadi sangat mahal jika dijual. Semua orang seolah pingsan lagi. Senjata mendalam tingkat 6 puncak, harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana itu bisa dijual? Wajah anggota keluarga Zhou berubah pucat, seolah-olah mereka benar-benar kehilangan kesabaran. 3 patriark lainnya juga tidak terlihat begitu baik. Meskipun mereka juga senang melihat keluarga Zhou mempermalukan diri mereka sendiri, kekuatan Yun Xiao jauh melebihi harapan mereka. Xin Pi perlahan berdiri berdeham untuk memperbaiki suaranya dan mengumumkan pada semua orang. Dalam duel di arena Golden Crow kali ini, pemenangnya adalah Li Yun Xiao. Yun Xiao segera menyingkirkan Frosthook, mengambil beberapa langkah dengan santai, lalu menyipitkan mata ke arah Xin Pi mengatakan, menurut sejarah selama ribuan tahun, hidup dan binasa telah ditentukan oleh takdir dan aturan arena Golden Crow sekeras besi.
Tapi setelah ia menang, orang-orang keluarga Zhou datang untuk menghabisinya satu persatu. Benar saja peraturannya memang seperti besi. Yun Xiao mengucapkan kata besi lebih dan lebih jelas, dan itu menyebar jauh dan luas. Seluruh kota Sangyang sangat terkejut hingga telinga mereka berdenging. Maksud perkataan Yun Xiao itu ditujukan untuk mengejek. Aturan besi namun tidak sekuat besi. Ekspresi Xin Pi berubah dan dia berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Begitu juga dengan semua orang yang hadir. Terdiam dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut hadirin. Xin Pi segera turun dari tribun penonton ke arena. Ia mengatakan memang benar ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangani masalah. Jiang Wuji telah dihabisi oleh Yun Xiao. Adapun keluarga Zhou, ia pasti akan menghukum mereka dengan keras. Dalam hati Xin Pi merasakan firasat buruk. Seseorang harus mengetahui dunia dan menghormati seni bela diri. Dalam ribuan tahun, arena Golden Crow berada di Kekaisaran Dust Flame. Tidak ada yang berani melanggar aturan. Yun Xiao tidak pernah diserang setelah menang. Sekarang dia berpegang pada titik ini. Itu memang merupakan pukulan besar bagi wajah keluarga aristokrat di Kekaisaran Dust Flame. Yun Xiao tersenyum mencibir mengatakan apakah kata-kata Xin Pi dapat dipercaya atau apakah orang akan mempercayainya. Yun Xiao meneruskan, ia tidak akan percaya sama sekali. Memang benar, bagaimana Yun Xiao dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh Xin Pi, sedangkan keluarga aristokrat melanggar aturan yang telah dibuat selama ribuan tahun di arena Golden Crow. Apalagi hanya kata-kata Xin Pi. Mendengar itu, Xin Pi marah, tetapi berpikir bahwa Yun Xiao bahkan tidak takut dengan gunung pemecah emosi. Yun Xiao mungkin tidak akan takut kepadanya. Dia hanya bisa menghela nafas dan merendahkan suaranya menanyakan apa yang Yun Xiao inginkan. Melihat wajah Xin Pi yang pucat, Yun Xiao terkekeh dan seketika berubah menjadi gelap mengatakan, Xin Pi tahu apa yang ia inginkan di dalam hati. Setelah itu Yun Xiao mengirim transmisi suara meminta untuk Xin Pi tidak gugup. Segala sesuatu di dunia ini dapat didiskusikan. Ia hanya akan dengan santai meminta Xin Pi menambahkan beberapa primordial stone dan ia berpura-pura tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, ia akan membuat masalah ini viral dan dibicarakan dimanapun bahkan di gang sempit sekalipun. Xin Pi tersentak. Ia menekan pelipisnya karena pusing. Ia bergumam jika itu yang terjadi, keluarga aristokrat Kekaisaran Dust Flame akan kehilangan muka. Dia mengeratkan giginya dan menanyakan, berapa primordial stone yang Yun Xiao inginkan? Yun Xiao mengulurkan satu jari dan melambaikannya di depan matanya. Ia mengatakan, 10 juta primordial stone kelas menengah. Cahaya dingin keluar dari mata Xin Pi dan dia berkata dengan marah, Yun Xiao benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mata Yun Xiao menyipit saat dia mengatakan dengan bingung, 100 juta. Apakah Xin Pi tengah membuat lelucon? Anggota keluarga Zhou, semuanya bisa mendapatkan 60 juta sesuka hati. Mereka adalah keluarga kerajaan, dan Xin Pi sendiri adalah yang mulia. Bagaimana bisa Xin Pi begitu baik hari ini? Xin Pi langsung membatu, ekspresinya menggelap dan memuntahkan seteguk cairan merah. Di sini Mimin agak bingung, kenapa nominalnya tiba-tiba berubah dari 10 juta ke 100 juta. Tapi kemungkinannya, ketika Yun Xiao menyebutkan nominal 10 juta, Xin Pi seolah menolak. Karena itu, Yun Xiao menambahkannya menjadi 100 juta. Xin Pi yang tubuhnya gemetar menahan amarah mengatakan kepada Yun Xiao, apakah Yun Xiao benar-benar berani meminta 100 juta? Apakah Yun Xiao sudah kehilangan akal atau Yun Xiao semiskin itu? Wajah Yun Xiao menjadi dingin ketika dia berbalik mengatakan, karena Xin Pi sepertinya tidak mau, maka tidak dibutuhkan untuk diskusi lagi. Yun Xiao meminta untuk menunggu hingga besok pagi. Hal menarik akan terjadi. Xin Pi sangat marah sehingga dia hampir muntah cairan merah memanggil Yun Xiao untuk berhenti. Ia setuju akan memberi Yun Xiao 100 juta. Meskipun jumlahnya sangat besar, bukan berarti Xin Pi tidak mampu membelinya. Selain itu, memang keluarga Zhou dan gunung pemecah emosi yang melanggar aturan dan menyerang setelah duel. Xin Pi mengatakan ia bisa memberi Yun Xiao 100 juta primordial stone kelas menengah. Tapi Yun Xiao harus menyetujui satu syarat. Kilatan berkedip di mata Xin Pi. Tapi itu tidak terlepas dari mata Yun Xiao. Yun Xiao mencibir mengatakan, itu masalah terpisah. Berikan dirinya 100 juta primordial stone sebagai biaya ekspres terlebih dahulu, dan akan membicarakan syaratnya nanti. Xin Pi tertegun.
Apakah Yun Xiao benar-benar anak laki-laki berusia 15 tahun? Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan sangat senang sampai mereka menjadi gila setelah mendengar tentang Primordial Stone yang berjumlah begitu besar. Bagaimana mungkin Yun Xiao masih memiliki pikiran yang begitu tenang dan jernih? Sinpi merasa seolah-olah anak berusia 15 tahun itu adalah dirinya, dan Yun Xiao adalah rubah tua yang licik. Sinpi mengangguk dan berbalik mengatakan, ia akan datang mencari Yun Xiao nanti. Tatapan Sinpi menyapu keluarga Zhou dan langsung menjadi tajam. Sinpi mendengus dingin mengatakan bahwa Zhou Yongbiao sebagai kepala keluarga Zhou melanggar aturan di arena Golden Crown dan akan ditebas 3 kali dan dihunus 6 kali. Kemudian dia akan dilempar ke kolam hitam selama 3 tahun. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah mereka menjadi pucat karena shock. Zhou Yongbiao adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Sinpi melewati mereka dan mengatakan, duel telah selesai, dan semuanya harus segera bubar. Mata dingin Sinpi menyapu pemandangan, dan tekanannya mulai menyebar. Hal itu membuat orang-orang susah bernafas. Keluarga aristokrat yang masih ada di tribun masih berdiam tidak bisa mengatakan apapun. Cheng Xiaolan terkekeh mengatakan kepada Wang Chen ucapan selamatnya karena telah menghasilkan banyak uang kali ini. Wang Chen tersenyum puas mengatakan itu adalah keberuntungan semata. Sedangkan wajah Mo Ziqian menjadi gelap dan dia mendengus. Zhou Yushan benar-benar tidak berguna. Alasannya adalah ia bertaruh pada Zhou Yushan tapi hasilnya mengecewakan. Kepala keluarga aristokrat yang lainnya hanya saling memandang. Meskipun mereka bertiga biasanya berkumpul bersama, mereka tidak menunjukkan belas kasihan atas kebinasaan Zhou Yushan. Sebaliknya, mereka mulai mengejeknya. Kebinasaan tragis Zhou Yushan telah memutuskan hubungan antara keluarga Zhou dan gunung pemecah emosi. Selain itu, mereka telah kehilangan junior mereka yang paling menonjol. Keluarga Zhou telah jatuh dari surga ke neraka, dan ini adalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Orang-orang yang ada di tribun dan yang lainnya mulai membubarkan diri. Namun, ada kutukan di mana-mana. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, kebanyakan dari mereka memarahi keluarga Zhou karena tidak berguna dan tidak kompeten. Mereka yang menang secara alami sangat gembira, dan mereka semua mengajukan jempol kepada Yun Xiao untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Di tribun penonton, di tempat Xin Ruyu berada, ia mengajak untuk Yue Jiulin yang ada di sampingnya pergi. Namun tiba-tiba ada transmisi suara dari Sinpi yang mengatakan, ia tahu Xin Ruyu tidak puas, tapi ia akan mengingatkan pada Xin Ruyu untuk tidak menyentuh Yun Xiao, dan akan ada peluang lain di masa depan. Xin Ruyu sedikit terkejut. Dia menangkupkan tangannya dengan cara yang sangat tidak nyaman dan mengatakan ia mengerti. Xin Ruyu masih berdiri di bibir tribun menatap Yun Xiao di kejauhan dan mengatakan kepada Yue Jiulin apa yang harus mereka lakukan. Wajah Yue Jiulin terungkap dari jubah hitamnya. Dia menatap Dark Thunder di kejauhan mengatakan, ia tidak tahu apakah ia harus menyentuh Li Yun Xiao. Tapi yang pasti ia harus mendapatkan binatang iblis itu. Yang dimaksud adalah Dark Thunder. Di sisi lain, Yun Xiao menunggangi Dark Thunder ketika Duan Yue akan ikut menunggangi juga. Mereka akan segera meninggalkan arena Golden Crown menuju kembali ke kota Martial Flame. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-104. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.